Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, shalom. Sebab anugerah dan kebaikan Tuhan selalu nyata sempurna dalam kehidupan kita, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari sama-sama kita terima sukacita daripada Tuhan Yesus. Biarlah sukacitamu Tuhan mengalir di tempat ini. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sebab sukacitamu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama jemaat kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Sebab sungguh kami bersyukur Tuhan, sukacitamu ada bagi setiap kami. Sama-sama kita nyatakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sebab takkan pernah patah semangat kami Tuhan, dan takkan pernah hilang kekuatan kami. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita nyatakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Nyatakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sore-sore aku melihat bagi Tuhan. Siap bersukacita lebih lagi buat Tuhan kita, amin. Sama-sama lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Come on.
tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Kasih-Mu, Roh-Mu melawat setiap kami. Haleluya. Mari bersama Yesus katakan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. diselamatkan. Diselamatkan untuk penyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Here we go. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari bersama dengan segenap hatimu katakan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Katakan Roh-Mu. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan. Diselamatkan Untuk menyembah-Mu Tuhan. untuk menyembah. Yes, come on. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Come on, church. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bang, semua semesta akan tunduk di bawah kakimu. Semua tidak akan mengaku bahwa Yesus Raja atas segalanya. Amin. Mari bersama dengan segenap hati. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Katakan. Senada dengan surga. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami membawa hidup kami. Kami mau berkata bahwa Engkau sumber pertolongan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
sembuhkan aku Tuhan, sembuhkanlah sakitku. Sakitku, ku berseru, percaya kuasa-Mu, Tuhan harapanku, pulihlah hidupku. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian. Tuhan, tolonglah aku, sembuhkan aku Tuhan, sembuhkanlah sakitku. Kami berseru, oh Tuhan, tolonglah aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan, pulihkanlah hidupku. Ku berseru, memanggil nama-Mu, Tuhan penolongku, sembuhlah sakitku. Ku berseru, percaya kuasa-Mu, Tuhan harapanku, pulihlah hidupku. Ku berseru, memanggil nama-Mu, Tuhan penolongku, sembuhlah sakitku. Ku berseru, percaya kuasa-Mu, Tuhan harapanku, pulihlah dengan segenap hatimu. Ku berseru, memanggil nama-Mu, Tuhan harapanku, sembuhlah sakitku. Kami berseru kepada-Mu Tuhan, berseru, percaya kuasa-Mu, Tuhan harapanku, pulihlah hidup. Angkat tangan saudara dengan percaya, serukan. Hanya Engkau Tuhan, sumber pertolonganku. Katakan dengan iman saudara. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku ditolong Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, sumber pertolonganku. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku ditolong Tuhan. Oh, ku berseru, memanggil nama-Mu, Tuhan penolongku, sembuhlah sakitku. Kami percaya Tuhan. Ku berseru, percaya kuasa-Mu, Tuhan harapanku, pulihlah. Sekali lagi dengan iman saudara. Ku berseru, kami berseru, memanggil nama-Mu, Tuhan penolongku, mujizat-Mu
hidup kita saudara. Lebih meriah lagi bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Hanya padamu, hanya Engkau, sumber pertolongan, sumber pengharapan kami. Kami terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bawa syukur kami, kami bawa sembah kami, hanya nikmati hadiratnya malam hari ini saudara. Mari berkata-kata dengan Tuhan secara pribadi. Dalam hadirat-Mu kami membuka kedua tangan kami. Kau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Kami merasakan kehadiran-Mu dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Adonai will manifest Himself. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Oh Yahweh, Yahweh, Rapha, oh Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Kita berikan sorak-sorak bagi nama Yahweh. Your glory
is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Sing your glory. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Yahweh, Ramo Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai, will manifest himself. Angkat tangan saudara, Yahweh, Yahweh, Ra Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest himself. Kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Oh, we worship you. We worship you, Lord. Lord. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Oh, if you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Oh, if you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Oh, if you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Yahweh, Ramo Elohim, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai, will manifest Himself. Mari jemaat saja serukan Yahweh, Yahweh, Rama, oh Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest Himself. Manifest Himself. Sekali lagi tepuk tangan di meriah buat Yesus Masih. Time for ministry. Shalom semuanya. Happy Sunday alias selamat hari Minggu dan selamat beribadah di gereja masing-masing. Saat ini Pastor mau mengajak kita bersyukur, memuji Tuhan waktu yang ada, dengar kesaksian, dengar renungan firman yang singkat, lalu berdoa dan kiranya berkat-berkat Tuhan boleh mengalir, menyentuh, memenuhi hidup setiap kita. Hidup ini adalah kesempatan, ingatkan ini. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus
jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yes, amin. Oh Tuhan, pakailah kami selagi kami masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tidak kuat lagi, hidup ini sudah memberkati. Hidup ini sudah memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, sebuah persembahan pujian yang sangat indah. Kita orang percaya kepada Tuhan, yaitu bukan hanya sekedar pujian di mulut kita, tapi hidup kita yang kita persembahkan, hidup yang melayani Tuhan. Halo semuanya, Bapak Ibu sekalian, Pastor Andy menyapa yang ada di YouTube, Facebook, di grup doa WhatsApp, di grup doa Telegram, dan dimanapun Bapak Ibu bisa melihat pelayanan ini, dijangkau dan juga boleh hadir menjadi berkat sukacita, berkat-berkat rohani, damai sejahtera di hati setiap Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang terkasih. Saudara-saudara, kalau mengikuti channel Pastor Andy Shimon di YouTube, beberapa hari yang lalu kita ada dapat berkat kesaksian bagaimana ada satu kakak yang dari NTT ya, yang dia sempat mengalami, ya dia merasa ditipu karena ternyata ada yang memanfaatkan gitu menurut pengakuannya, akhirnya minta rokok, apakah itu istilahnya, sampai singkatnya Pastor Andy ketemu. Kira-kira kalau saudara tidak tahu atau lupa, ini videonya yang ini saudara-saudara ya. Yang ini videonya. Ya ini. Nah, jadi ini videonya yang ini ya. Ya ini suasana sukacitanya waktu selesai didoakan. Nanti saudara nonton saja di channel YouTube Pastor Andy Shimon TV. Ya, ini hanya mengingatkan. Nah, ini juga saat Pastor live ini sedang live juga ini. Sedang live ini Pastor di IHS Media. Saat ini juga bersama-sama live-nya di IHS Media ini. Tapi di sini premier ya, mungkin maksudnya ya apakah istilah gitu,
dimunculkan secara premier begitu kira-kira. Nah ini mengingatkan kita sama-sama kalau manusia saja bisa mengsetting ya waktu bersama-sama bisa muncul gitu. Sepertinya pastor hadir di tempat yang berbeda waktu bersamaan. Kira-kira gitu ya. Itu teknologi manusia yang dibuat. Ini bisa menjelaskan, mencerahkan bagaimana Tuhan yang Maha Hadir. Tuhan bisa hadir di sini, Tuhan bisa hadir di mana saja karena Tuhan Maha Hadir. Oke, itu sedikit tadi pencerahan dari yang pastor ini. Tapi kalau saudara lihat, tanya apa judulnya? Judulnya ini kasihan banget ya. Jadi judulnya kasihan banget Bapak ini kasihan banget Bapak ini merasa sudah tertipu. Jadi judulnya ini ya, kasihan banget Bapak ini merasa sudah tertipu. Ini judulnya. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan setelah kita berkesempatan doakan dan pastor membantu sebisanya pas ada gitu, bisa beli tiket pulang, dan rupanya sudah pulang ke NTT setelah siangnya didoakan, sorenya dia ke pelabuhan, dan malamnya kapalnya berlabuh. Ya sudah kan, seperti biasa pastor melayani, ya sudah, tidak juga tahu detail di kampung mana kah, atau alamat mana, gereja apa atau agama apa, melayani. Nah, sudah kan, udah Kakak Melki, kakak sudah pulang ke NTT. Oh sudah, dapat kapal, dapat tiket, puji Tuhan. Nah, kemarin saudara-saudara, kemarin ini dapat kiriman video dari nomor orang yang pastor tidak kenal. Ya, jadi videonya itu ini di WA ini dapat video. Jadi ini sedikit pastor screenshot, nanti videonya saya putarin cuma sebentar aja. Jadi tulisannya gini, nomornya saya nggak kenal, tulisannya Shalom Pastor, ini orang kesaksian di kapal yang puji Tuhan sembuh saat sudah didoakan oleh pastor. Dia kesaksikan itu pastor baca apa adanya sama semua orang di kapal, puji Tuhan. Nah, jadi ini kondisinya di kapal, rupanya waktu dia begitu senang, begitu bergembira, dia cerita di mana-mana, termasuk di dek kapal. Ya, nah ini ada videonya. Ini kayaknya di dek kapal deh. Nah, itu tadi sedikit sharing kesaksian kira jadi berkat. Tidak ada maksud Pastor Andy untuk memegahkan diri atau membuat saudara-saudara datang cari Pastor, enggak. Cuma mau cerita bahwa kalau engkau sakit, jangan putus asa. Juga jangan cari jalan pintas. Jangan sampai mau dimanfaatkan oleh orang jahat, akhirnya dirugikan. Tetapi berdoalah, karena kalau saudara percaya Tuhan itu ada. Dan kalau engkau berdoa kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, doa-doamu didengar. Ya, jadi tadi sharing, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 12 ya. Sharing singkat ini Pastor menyampaikan
sebuah renungan, pembuat mujizat yang mengajarkan hidup dalam kasih. Wah, keren kan? Pembuat mujizat itu adalah Tuhan. Tuhan si pembuat mujizat. Pembuat mujizat ini mengajarkan kita hidup dalam kasih. Ya, baik, kita akan membaca 2 pasal, beberapa bagian dalamnya. Yang pertama, 1 Korintus 12, kita melihat ayat 27 sampai 31 dulu. 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31. Firman Tuhan, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi di sini Tuhan ingatkan kita menurut bacaan firman Tuhan bahwa semua gereja Tuhan adalah satu tubuh Kristus. Itu bangunannya. Kalau kita bicara manusianya, semua gereja Tuhan yang hidup, yaitu manusianya, kita adalah satu kesatuan tubuh, tubuh Kristus. Jadi namanya satu tubuh, hendaklah kita tidak saling melukai, tidak saling menyakiti. Saling mengingatkan itu boleh, saling menasihati itu boleh, tetapi jangan saling menyakiti, apalagi melukai. Tidak mungkin satu tubuh melukai tubuh sendiri. Itu namanya stres. Iya kan? Karena orang stres yang suka melukai dirinya sendiri. Tapi kita sebagai orang percaya bukan orang stres. Ya, tapi justru kita saling mendoakan, saling care, saling peduli. Puji Tuhan. Dan juga hendaklah setiap satu tubuh Kristus ini melayani dengan baik, ya. Jangan melayani dengan cara-cara yang kasar atau misalnya menyerang keyakinan orang lain. Sampaikanlah kebenaran, ini yang pastor lakukan dengan kasih, dengan cara yang baik. Tidak perlu kita menyampaikan kebenaran yang kita imani dalam agama kita. Jangan dengan cara-cara melukai atau menjelek-jelekkan. Kiranya pelayanan ini bisa terus menjadi berkat sampai Tuhan Yesus datang dan sampai semua orang-orang bisa merasakan kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, sekarang pastor baca 28-31. Dan Tuhan telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi memang ada yang Tuhan sudah kasih karunia talenta masing-masing. Baik di sana ada rasul, ada nabi, ada pengajar, ada guru, ada penginjil, ya, dan juga ada yang dipercaya Tuhan untuk melayani, untuk memimpin, dan juga ada dalam berkata-kata dalam bahasa roh, dan juga ada karunia untuk mengadakan mujizat. Jadi pembuat mujizat mendelegasikan kepada siapa yang dia hendaki, siapa yang dia percayai, untuk mengadakan mujizat, termasuk untuk menyembuhkan. Jadi ini sudah ada, dan Alkitab mau ingatkan kita bahwa tubuh Kristus saling melengkapi, dan Tuhanlah telah menetapkan beberapa orang di dalam satu tubuh itu atau dalam jemaat dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Ya, ayat 29. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Enggak, karena berbeda-beda. Ada yang nabi, ada pengajar, ada rasul, ada yang karunia melayani, ada karunia berkata dalam bahasa roh, ada karunia untuk mendapatkan atau mengadakan mujizat, ya, mengadakan mujizat. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan
bahasa roh. Lagi rame nih perdebatan tentang speak in tongue, bahasa roh. Di sini Tuhan kasih tahu, ternyata juga ada karunia untuk menafsirkan. Ya, jadi segala sesuatu memang perlu diuji, tetapi kita jangan sampai membatasi kuasa Tuhan, ya. Ayat 30 sudah tadi, 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Wow, yang tadi itu karunia talenta yang sudah spektakuler, luar biasa. Kalau itu semua secara aktif digunakan oleh orang percaya, jemaat Tuhan, karunia Tuhan sudah kasih, talenta yang dari Tuhan, pekerjaan Tuhan itu akan semakin efektif. Luar biasa ya. Nah, tapi di sini kita melihat di ayat 31 dikatakan, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Wow. Jadi dari semua hal yang tadi spektakuler, di sini Tuhan mau ajar kita jalan yang lebih utama, atau hal yang baik, atau hal yang penting juga. Apakah itu Bapak Ibu sekalian? Kita lihat pasal berikutnya. Kita maju sekarang yuk. 1 Korintus pasal yang ke-13 ya. Di sini kita baca satu perikop ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 13. Puji Tuhan. Sekarang Pastor akan bacakan 13 ayat. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Jadi kita udah dengar tadi bagaimana Tuhan kasih karunia-karunia yang hebat, karunia yang luar biasa, itu pemberian Tuhan. Maka satu dengan yang lain jangan ada iri, tapi terimalah dengan rendah hati, lalu tunaikanlah mandat dari Tuhan dengan setia masing-masing. Nah sekarang Tuhan mau ajar, Tuhan pembuat mujizat mau mengajarkan kita hidup di dalam kasih. Nah ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 ya. Selamat mendengarkan, Pastor bacakan firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, nah loh. Jadi kasih ini yang utama. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ya kayak tadi itu ya, dan aku mengetahui segala rahasia, wah ini punya karunia nabi gitu, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi kalau kita melihat di sini, mendengar ini, Tuhan menghendaki setiap orang percaya hidup di dalam kasih. Jadi salah satu bagian penting Tuhan kasih manusia hidup, supaya manusia hidup ini membawa kasih Tuhan. Ini salah satu esensi yang Tuhan kasih. Izinkan Pastor kasih sedikit ilustrasi. Semisal yang tadi ini ya, ini smartphone ini, ya. Saudara-saudara sekalian, mau secanggih apapun ini smartphone, fitur-fiturnya, aplikasinya, kameranya, apa program-programnya, dia harus bisa menelpon gitu, ya. Apabila gadget dengan segala fitur canggihnya tetapi tidak bisa dipakai menelpon, berarti gagal. Ini gadget ini tidak berfungsi sebagaimana
harusnya fungsi utamanya. Atau mungkin harus diganti namanya, bukan lagi smartphone atau handphone, harus ganti nama. Karena fungsi utamanya smartphone, handphone itu adalah menelpon. Yang lain itu fitur-fitur tambahan pelengkapnya saja. Yang utama adalah pakai menelpon. Ya, kira-kira bisa nangkap di sini. Jadi kalau sampai tidak bisa menelpon, harus ganti nama, bukan lagi handphone. Mungkin apakah itu tablet aja kah barangkali, ya, ataukah laptop aja barangkali, ya, atau rusak. Nah, tadi ada kasih komentar, atau rusak. Mari Bapak Ibu sekalian, kita dengan mendengar ilustrasi ini, kita terpanggil untuk hidup dalam kasih. Yang berikutnya ilustrasi, Pastor ingat mobil. Ya, mobil sekalipun dengan teknologi yang sangat canggih banget, dengan segala kemuktahirannya, tapi apabila mobil itu tidak bisa jalan, maka dia akan kehilangan fungsi utamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, puji Tuhan. Demikian pun yang bisa Pastor sampaikan, bahwa ketika orang percaya, mungkin kita punya banyak karunia, talenta, kehebatan, kepintaran, akademis kita luar biasa, kita menjadi orang yang sangat pintar. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam kasih, kita sebagai orang percaya tidak menjalankan fungsi utama yang dimana Tuhan berikan kepada kita. Wah, masuk ya. Pastor harap ilustrasi ini masuk. Saudara dan saya adalah produk kasih dari Sang Pembuat mujizat. Kita punya banyak talenta berbeda-beda. Tapi yang utama Tuhan ingatkan hari ini, di hari Minggu ini saudara-saudara, mari kita hidup di dalam kasih. Hendaklah semua orang percaya hidup di dalam kasih. Kita semua sudah menerima kasih yang sempurna, kasih sejati dari Tuhan Yesus. Mari kita hidup di dalam kasih. Ya, ayat yang ketiga sekarang. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, mungkin dia sudah sering aksi kemanusiaan, bagi-bagi berkat, bagi-bagi sembako. Itu bagus, tetapi hendaklah lakukan itu bukan untuk alasan pansos atau pencitraan, atau kalau misalnya ini zaman biasanya bulan tahun politik, itu biasa muncul orang-orang yang mau mencalonkan diri, lalu tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat baik. Tapi ada memang orang yang sepanjang tahun dia memang baik. Dan itu pasti akan dinilai oleh calon pemilih atau lingkungan atau masyarakat di mana dia tinggal. Apakah nanti yang mencalonkan diri memang orang yang dikenal baik atau mendadak menjadi baik, tanda kutip, barangkali ada maunya supaya dipilih. Tadi ilustrasi-ilustrasi itu menjelaskan kepada kita supaya kita lakukan segala sesuatu itu dengan di atas dasar kasih. Yani tidak cari uang, tidak minta uang, tidak bayaran, tetapi saya melakukan semua ini oleh karena kasih. Karena saya dulu sakit, Tuhan oleh kasih-Nya sudah menyembuhkan saya. Kakak tadi yang pulang ke NTT, dia kemarin sakit, setelah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dia menjadi saksi dimanapun dia berada, dia cerita tentang kasih Tuhan. Padahal cara sederhana dan mungkin tidak punya alat-alat yang megah, yang mewah. Tetapi di sana ada jiwa-jiwa yang akhirnya mendengarkan tentang kasih Tuhan. Dan tidak mustahil dia bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena pemberitaan, karena kasih, sekalipun dari orang-orang yang sederhana. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ayat 4 sampai 13 Pastor baca lanjut.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Pastor diucapkan selamat hidup dalam kasih, selamat melayani Tuhan dan sesama, selamat berbakti di gereja masing-masing. Dan sekaligus Pastor berdoa bagi saudara-saudara yang ulang tahun di hari ini. Banyak request minta doa. Pastor berdoa, mohonkan berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Sepanjang tahun yang baru, Tuhan memberkati engkau, masa depan, karir, keluarga, dan kesehatan Bapak Ibu. Yang berulang tahun, biarlah Tuhan yang mengaruniakan ini kepadamu, terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, amin. Oh iya, Pastor juga tidak lupa ucapkan selamat datang Bapak Ibu sekalian yang sudah berada di seputar Geraha YHS ya. Dapat kabar sejak tadi subuh sekitar jam 4 sudah ramai orang-orang datang. Begitu luar biasa kasih Tuhan di pelayanan ini. Orang-orang begitu lapar dan nanti jam 8 waktu Indonesia WITA akan ada kebaktian tatap muka bersama Pastor Andi Simon. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan Pastor juga mohon berkat Tuhan bagi Bapak Ibu yang jamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Yang sakit Tuhan tolong, kesembuhan dari Tuhan mengalir, menjamah. To be healed, be free, be clear, be safe in Jesus' name. Tuhan Yesus, terima kasih banget bisa melayani. Tapi ingat kasih. Oh Tuhan, pakailah kami selagi aku masih hidup, selama kami masih ada di dunia ini. Bila saatnya nanti sudah berpulang kepadamu, hidup ini sudah menyatakan kasih Tuhan bagi sesama. Hidup yang bermakna, yang lebih utama, hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Amin. Tuhan terima kasih. Hiduplah di dalam kasih Kristus. Bila saatnya nanti kita sudah meninggal dunia, hidup ini sudah memberkati, sudah membagi kasih. Hidup ini sudah
hidup dalam kasih. Amin. Masuk hari yang baru dengan sukacita. Tuhan berkati, sola fide, hidup dengan iman, Immanuel. Tuhan Yesus sayang, Dia sertai kita sampai selama-lamanya. Bless you all, shalom semuanya, happy Sunday. Yes, amin. Tuhan bilang waktu mau membangkitkan Lazarus, penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian, tetapi akan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, aku mau percaya apa yang Tuhan katakan. Aku mau percaya apa yang Tuhan janjikan di dalam Alkitab. Amin. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 24 April 2023 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Sari Simorangkir. Kirimkan permohonan doa kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesus Hamasiah, bless you. Disediakan bagi kami mujizatnya. 12 Days Miraculous Holy Land YHS Church Family 2023 dimulai tanggal 7 sampai dengan 18 November 2023. Nikmati perjalanan napak tilas, berdoa sekaligus berfellowship di tempat-tempat bersejarah di Israel. Bersama pembimbing rohani Pastor Gary Jordan dan Pastor Stefanus Suwarno. Saudara akan mengunjungi tempat-tempat profetik yang tidak ada pada tur Holy Land lainnya, seperti Pool of Siloam, Tomb of the 50 Prophets, Chorazim, Jacob Swell, Mignaledor, dan Emmaus. Kami yakin saat pulang, saudara tidak hanya membawa memori indah, namun juga iman saudara akan semakin dikuatkan. Harga mulai $2.789. Untuk informasi, saudara dapat menghubungi Ibu Maria di 0812 332 99555. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode KRIS lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau Shopee Pay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yesus Hamasiah, bless you. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah dengan penuh sukacita. Haleluya! Kami percaya kebenaran-Mu Tuhan telah memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Come on Yesus, sing it. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yang percaya aman bersama Tuhan, berikan suara-suara terbaik buat kita. Kami puji kebesaran nama-Mu Tuhan di depan ini. Nyatakan di depan Dia, katakan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, janji
firman-Mu, Teguh menopang. Kami akan aman Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari bersama-sama dengan Tuhan yang sedang beristighfar, kita bangkit berdiri. Nyatakan di depan Dia. Jalanmu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancangan. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Musik memuji Tuhan. Mari bersama-sama jatuh Tuhan, angkat kedua tanganmu. Katakan di depan Dia. Bukan terbang Amin. tinggi di awan, Lambaikan tangan kedua bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu. siapa lagi dahsyat lagi buat Tuhan kita. Come on. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam. Nyatakan sekali lagi dapat Dia. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan di depan Dia. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Kamu telah menyelamatkan kami Tuhan. Suara-suara terdahsyat buat Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami mengalami pertolongan, mengalami berkat dan kebaikan Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk gembala senior kami, Bapak Senior Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Tuhan Yesus, berkati beliau beserta seluruh keluarganya. Tuhan memberkati kehidupan serta pelayanannya. Dan kami percaya Tuhan memberikan kepada beliau hikmat surgawi di dalam mengembalakan seluruh jemaat gereja YAS. Mari jemaat terkasih, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Bapak Yahweh. Terimalah berkat dari Bapak Yahweh. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menolong, memimpin, menuntun, dan memberkati kita semua mulai sekarang sampai selamanya. Yang menerima berkat Tuhan, mari bersama katakan amin.